Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Asila dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas 4A. Saat ini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester, yaitu menjelaskan mengenai karakteristik keislaman masyarakat Nusantara, kategorisasi Islam santri. Jadi, masuknya Islam ke Indonesia itu terjadi secara berangsur-angsur dan tidak langsung diterima oleh masyarakat setempat. Para pendakwa menggunakan beragam macam strategi dan sarana agar dakwahnya mudah diterima oleh masyarakat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan peneliti tentang Islam di Indonesia, ditemukannya beragam kategori yang membedakan karakteristik keislaman masyarakat Nusantara berdasarkan tipologisasi yang mengarah pada kesadaran dalam beragama. Misalnya, munculnya kategorisasi Islam santri, Islam abangan, dan Islam priayi, atau kategorisasi seperti Islam tradisional, Islam modernis, liberal, Islam Jawa, maupun Islam lokal. Dan di berbagai komunitas muslim di dunia, istilah Islam santri hanya ada di bumi Nusantara. Kekhasan Islam Nusantara ini merupakan kekayaan yang monumental bagi kemajuan peradaban sebagai inspirasi dari semua negara muslim di berbagai belahan dunia. Islam santri merujuk pada praktik dan pemahaman agama Islam yang dominan di kalangan komunitas santri di Indonesia. Islam santri merupakan sebuah fenomena kompleks yang kaya dengan tradisi, nilai-nilai, dan praktik keagamaan yang berakar kuat dalam sejarah dan budaya Indonesia. Meskipun terdapat variasi internal, penekanan pada ilmu agama, kepatuhan pada syariat, tradisi pesantren, dan moderasi secara umum menjadi ciri khas dari Islam santri di Indonesia. Kemudian mengenai manifestasi Islam santri dalam ritual, ialah salah satu aspek yang paling terlihat dan menjadi pembeda utama dengan varian Islam lainnya, terutama abangan. Ketaatan dan keteraturan dalam menjalankan ritual pokok agama Islam itu sangat ditekankan, seperti sholat 5 waktu. Ini adalah pilar utama dalam praktik ritual santri. Mereka umumnya sangat menjaga pelaksanaan sholat 5 waktu pada waktunya secara berjamaah. Kemudian sholat Jumat. Bagi laki-laki muslim, santri yang memiliki syarat sholat Jumat di masjid merupakan hal yang diwajibkan dan sangat dijaga. Kehadiran dalam khutbah dan pelaksanaan sholat Jumat menjadi bagian penting dari identitas keagamaan mereka. Kemudian puasa Ramadan. Puasa selama bulan Ramadan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Mereka menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal lainnya yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selain menahan diri secara fisik, mereka juga berusaha meningkatkan ibadah dan memperbanyak amalan sunnah selama bulan Ramadan. Kemudian zakat. Pembayaran zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh umat Islam santri sebagai bentuk ketaatan dan kepedulian sosial. Kemudian ibadah haji ke Mekah. Bagi yang mampu secara fisik dan finansial, menunaikan ibadah haji ke Mekah adalah rukun Islam yang kelima yang diidamkan oleh umat Islam santri. Kemudian ritual-ritual sunnah. Selain ibadah wajib, umat Islam santri juga sering kali menghidupkan berbagai ritual sunnah seperti sholat sunnah, seperti sholat tahajud atau hajat, puasa sunnah, puasa Senin Kamis, atau lainnya. Kemudian peringatan Hari Besar Islam. Komunitas santri secara aktif memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Hijriyah, Tahun Baru Hijriyah, dan lainnya. Peringatan ini seringkali diisi dengan ceramah agama, pembacaan sholawat, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.
Kemudian tradisi pesantren. Dalam konteks pesantren terdapat ritual-ritual spesifik yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seperti mujahadah atau latihan spiritual, riyadhah atau latihan disiplin, dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh pesantren. Kemudian, manifestasi Islam santri dalam organisasi. Hal ini sangat signifikan dan menjadi salah satu ciri khas yang membedakan komunitas santri yang cenderung aktif dalam membentuk dan terlibat dalam berbagai organisasi sosial, keagamaan, pendidikan, dan bahkan politik. Organisasi-organisasi ini menjadi wadah untuk menyalurkannya aspirasi, memperkuat jaringan, dan menjalankan berbagai programnya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berikut adalah beberapa bentuk manifestasi organisasi dalam Islam santri, yaitu ada organisasi keagamaan dan skala nasional seperti Nahdlatul Ulama atau NU, yaitu merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki akar kuat dalam tradisi pesantren. NU mewadahi jutaan umat Islam, terutama dari kalangan tradisional dan memiliki jaringan pesantren yang luas. Kemudian Muhammadiyah fokus pada pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya, serta memiliki jaringan sekolah, universitas, dan rumah sakit yang luas. Meskipun memiliki perbedaan pendekatan dengan NU dalam beberapa aspek keagamaan, Muhammadiyah juga memiliki basis massa yang besar di kalangan santri. Kemudian Persatuan Islam atau Persis, organisasi Islam yang menekankan pada pemurnian ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Persis memiliki fokus pada pendidikan dan dakwah. Kemudian organisasi pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan sekolah Islam. Lalu perguruan tinggi seperti universitas yang berlatar belakangi NU atau Muhammadiyah. Kemudian organisasi sosial dan ekonomi seperti lembaga amil zakat dan infak dan sedekah. Kemudian koperasi dan usaha ekonomi berbasis komunitas dan juga organisasi politik. Jadi keterlibatan dalam berbagai organisasi ini menunjukkan bahwa Islam santri tidak hanya berfokus pada ibadah ritual individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kolektif yang kuat. Organisasi menjadi sarana untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim, mengembangkan potensi umat dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan bangsa berdasarkan nilai-nilai Islam. Kemudian, nilai-nilai Islam santri. Hal ini merupakan fondasi moral dan etika yang membimbing perilaku dan interaksi sosial. Nilai-nilai ini bersumber dari ajaran Islam, tradisi pesantren, dan kearifan lokal Nusantara yang telah terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa nilai-nilai penting dalam Islam santri. Yang pertama, ketauhidan, yaitu mengesahkan Allah. Ini adalah prinsip paling membesar dalam Islam. Umat Islam santri meyakini keesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Setelah tauhid, ketaatan kepada perintah Allah dan Rasulnya menjadi landasan penting. Hal ini diwujudkan dalam menjalankan ibadah-ibadah wajib, menjauhi larangan agama, dan menteladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Kemudian akhlakul karimah atau budi pekerti luhur. Islam sangat menekankan pentingnya berakhlak yang baik dalam tradisi santri. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dapat dipercaya, sopan santun, rendah hati, tawadu atau sabar dan pemaaf, kasih sayang dan juga peduli terhadap sesama sangat dijunjung tinggi. Kemudian ilmu dan pendidikan.
Kemudian, ilmu dan pendidikan. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan tradisi pesantren yang sangat menekankan pentingnya ilmu agama. Nilai ini mendukung umat Islam santri untuk terus belajar dan mengembangkan diri baik dalam ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Kemudian, kerendahan hati juga Kemudian kerendahan hati atau tawadu, sikap rendah hati kepada siapapun. Kemudian solidaritas dan ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama Islam. Lalu adil, terus moderasi, kearifan, kemasyarakatan, dan kepedulian sosial. Kemudian ada kemandirian dan kerja keras. Kemudian ada patriotisme. Nilai-nilai ini tidak selalu terpisah satu sama lain, tetapi saling terikat dan membentuk karakter khas Islam santri. Di Indonesia, nilai-nilai ini diinternalisasikan melalui pendidikan di pesantren, nasihat dari para ulama dan kiai, serta praktik kehidupan sehari-hari dalam komunitas. Jadi kesimpulannya, Islam santri di Indonesia merupakan varian agama Islam yang relatif lebih jelas teridentifikasi dibandingkan dengan tradisi abangan. Ciri-ciri ketaatan santri termanifestasi dalam pelaksanaan ritual pokok Islam yang cermat dan teratur, terutama dalam keterlibatannya aktif dalam organisasi keagamaan, penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, dan juga keterikatan dengan tradisi pesantren. Menurut Gertz, ketaatan dalam melaksanakan sholat menjadi ukuran pembeda utama antara santri dan kelompok lain. Varian santri juga diasosiasikan dengan nilai-nilai anti birokrasi, kebebasan, dan egaliter, serta memiliki kecenderungan hidup berkelompok, terutama dalam konteks pesantren. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.